Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dalam bulan Ramadan yang mulia. Pernah seseorang bertanya kepada Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syinkiti, hafizahullahu ta'ala. Beliau ditanya, "Wahai Syekh, dengan amalan apa Anda menasihati kami dalam menyongsong bulan Ramadan yang mulia ini? Apa sebaik-baik bekal itu?" Kemudian beliau menjawab, sebaik-baik amalan yang semestinya dilakukan dalam rangka menyongsong datangnya Ramadan, dalam rangka menyongsong bulan ketaatan ini, yaitu memperbanyak istighfar, memperbanyak bertaubat kepada Allah. Sebab dosa akan menghalangi seseorang dari taufik Allah. Dosa akan menghalangi seseorang melakukan ketaatan. Tidaklah hati seorang hamba selalu beristighfar, melainkan akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ia lemah, maka akan dikuatkan. Bila ia sakit, maka akan disembuhkan. Dan bila ia diuji, maka dia akan diangkat ujiannya itu darinya. Bila ia kalut, maka akan diberi petunjuk. Dan bila ia galau, maka akan diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar merupakan benteng yang amat penting. Dia adalah benteng yang tersisa bagi kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan, barang siapa yang menghiasi dirinya dengan amalan ini, yakni memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memudahkan rizkinya, Allah akan memudahkan urusannya, dan menjaga kekuatan jiwa dan raganya. Maka apalagi yang kau tunggu itu? Perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan, bila engkau berdoa dan waktu begitu sempit, sementara dadamu dipenuhi hajat, dipenuhi banyak permintaan, maka jadikanlah seluruh isi doamu istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ketika Allah memaafkanmu, maka Allah akan memberikan semua kebutuhan dan keperluanmu itu, baik di dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallah demi Allah, inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi,
Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dan aku beristighfar kepadanya fil yaum, dalam satu hari, aksar min sab'ina marrah, lebih daripada 70 kali. Dalam riwayat yang lain, aksar min mi'ati marrah, lebih dari 100 kali. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosa engkau yang telah lewat? Kok demikian ibadahnya itu? Maka Rasulullah mengatakan, afala uhibbu an akuna abdan syakuro. Apa tidak senang aku sebagai hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya memperbanyak istighfar itu adalah tanda seseorang mensyukuri kehidupan, mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk dengan kenikmatan datangnya bulan Ramadan dan kemudahan kita untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Diceritakan bahwa Luqman Al-Hakim, beliau berwasiat kepada putranya. Beliau mengingatkan kepada putranya, ya bunayya, awid lisanak, wahai anakku, biasakan lisanmu itu. Biasakan lisanmu mengucapkan Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, aksiru minal istighfar. Perbanyak kalian daripada istighfar itu. Perbanyak kalian beristighfar. Fi buyutikum, baik di rumah kalian, baik di tempat-tempat kumpul kalian, baik di perjalanan kalian, baik di pasar kalian, dan baik di tempat duduk kalian. Wa aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Fa innakum la tadruna mata tanzilul maghfirah. Sebab engkau enggak mengerti kapan akan turunnya pengampunan dari Allah. Maka lakukanlah dimanapun kau berada itu. Di dalam Sahih Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, tuba liman wajada fi sakhifati istighfaron katsira. Beruntung dan berbahagia bagi seseorang yang nanti di hari kiamat dia mendapatkan lembarannya banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qatadah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, inna hadzal Qur'an yadullukum ala da'ikum wa dawaikum. Al-Quran ini menunjukkan kepada kalian penyakit kalian, demikian juga obat kalian. Fa amma da'ukum, adapun penyakit kalian, fadzunub wal ma'asi, adalah perbuatan dosa dan kemaksiatan. Itu penyakit. Wa amma dawaukum fal istighfar, adapun obatnya adalah memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ali radhiyallahu anhu, yang biasa disebut juga karramallahu wajhahu. Kenapa dikatakan karramallahu wajhahu? Ali radhiyallahu anhu adalah di antara sahabat yang wajahnya, keningnya enggak pernah dia sujud kepada berhala itu. Sehingga di antara ulama menyebutkan karramallahu wajhahu, wajahnya Allah muliakan, tidak pernah sujud atau kepada
asnam atau berhala itu. Beliau mengatakan bahwa ma alhamallahu subhanahu abdan al-istighfar wa huwa yuridu ayu adzibahu. Allah tidak akan menyiksa hamba ketika seorang hamba itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya Allah menghendaki untuk menyiksanya, maka Allah akan tangguhkan ketika seseorang itu memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sesungguhnya Allah itu zat maha pengampun, yang senang dengan pengampunan. Fa'fu anna, maka ampunilah kami. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang yang beruntung. Rasulullah mengingatkan, rohiman, celaka-celaka orang. Siapa itu? Man adraka Ramadan, orang yang mendapatkan Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan pengampunan. Dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pertolongan kepada kita untuk kemudian kita bisa memperbanyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah, yang pada akhirnya kita akan diberi pertolongan di dalam melakukan amalan-amalan ibadah, amalan-amalan kebaikan, utamanya di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Demikian, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.